Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Saya Muhammad Rafi Rajendra sebagai moderator akan membawakan presentasi dari kelompok 2 yang bermateri biaya bahan. Oke, langsung saja kita mulai. Slide 1 akan dibacakan oleh Ali Fatin. Bahan dibagi menjadi dua golongan, yaitu bahan baku atau bahan palsu. Adalah bahan yang menjadi bagian produk jadi dan dapat diidentifikasi ke produk jadi. Contohnya kayu untuk perusahaan mebel. Yang kedua, bahan penolong pabrik atau bahan kerja langsung adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi ke produk. Bahan yang nilainya relatif tidak signifikan dibandingkan dengan nilai produk jadi. Contohnya paku, cat, kertas, amplas pada perusahaan mebel. Selanjutnya, prosedur pembelian bahan. Prosedur pembelian bahan mencakup beberapa kegiatan yaitu permintaan pembelian, pembelian bahan, penerimaan bahan sekaligus penyimpanan, persetujuan faktur dari pemasok, pembayaran kepada pemasok. Lalu ada prosedur penggunaan bahan. Yang pertama ada bagian produksi, yaitu mengisi formulir permintaan bahan dan menyerahkan ke bagian gudang. Yang kedua ada bagian gudang, yaitu melengkapi formulir permintaan bahan dengan mengisi kuantitas bahan yang dikeluarkan dari gudang. Dan kedua, mendistribusikan formulir permintaan ke bagian akuntansi dan pencatatan persediaan. Lalu ada bagian akuntansi, mencatat penggunaan bahan jurnal dan mencatat kuantitas dan nilai bahan yang digunakan. Makasih. Selanjutnya ada akuntansi bahan. Terdapat dua sistem untuk pencatatan pembelian dan penggunaan bahan, yaitu satu sistem periodik. Pembelian bahan dicatat pada akun pembelian. Mutasi bahan tidak dicatat pada pembukuan perusahaan sehingga biaya bahan yang digunakan tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Perhitungan fisik umumnya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Yang kedua ada sistem perpetual. Mutasi bahan atau pembelian dan penggunaan secara terus-menerus dicatat pada pembukuan perusahaan. Pembelian bahan dicatat dengan mendebit akun bahan dan penggunaan bahan dikreditkan ke akun bahan untuk mencatat secara rinci setiap pembelian dan penggunaan bahan. Dibuat kartu persediaan untuk setiap jenis bahan sebagai akun kontrol persediaan. Yang selanjutnya ada penentuan harga perolehan bahan. Harga perolehan bahan mencakup dua kategori. Yang pertama, harga beli yang tercantum dalam faktur dari pemasok. Yang kedua, pengeluaran lain yang terjadi untuk membeli bahan sampai bahan siap untuk diproduksi. Ya, selanjutnya ada penentuan biaya bahan digunakan. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perubahan harga bahan dalam kaitannya dengan penentuan biaya bahan yang digunakan, yaitu satu, metode identifikasi khusus. Biaya yang digunakan diidentifikasi sesuai dengan harga perolehan pada saat dibeli. Dua, metode rata-rata. Biaya bahan yang digunakan ditentukan berdasarkan harga perolehan rata-rata bahan tersebut. Tiga, metode MPKP. Biaya bahan yang digunakan diasumsikan berasal dari harga perolehan bahan yang lebih dahulu dibeli. Empat, metode MTKP. Biaya bahan yang digunakan diasumsikan berasal dari harga perolehan bahan yang lebih terakhir dibeli. Selanjutnya ada perencanaan kebutuhan bahan. Perencanaan kebutuhan bahan berkaitan dengan dua faktor, yaitu kuantitas dipesan. Kuantitas dipesan ekonomis, Economic Order Quantity atau AOQ menunjukkan jumlah pesanan persediaan pada satu waktu yang meminimalkan biaya tahunan persediaan. Yang kedua ada penentuan waktu dan pesan. Ada tiga faktor kapan harus membeli bahan. Yang pertama waktu tunggu, lead time, tingkat penggunaan persediaan pengamanan, safety stock. Baik, slide selanjutnya metode pengendalian bahan. Tujuan utama pengendalian bahan adalah agar perusahaan dapat melakukan pesanan bahan pada waktu yang tepat dengan sumber-sumber terbaik untuk memperoleh jumlah kuantitas yang tepat dan pada harga dan kualitas yang semestinya. Terdapat dua metode pengendalian bahan, yaitu satu, metode siklus pesanan adalah metode pengendalian kuantitas persediaan pemeriksaan secara periodik terhadap status kuantitas bahan. Yang kedua, ada metode min-max, adalah metode pengendalian kuantitas persediaan dengan memantau jumlah maksimum dan minimum persediaan. Oke, baik. Berikut presentasi yang sudah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan dan diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, perkenalkan nama saya Arla Septafi Alia Lestari. Tadi kan
ada yang dibahas tuh tentang penentuan biaya itu kan ada 4 metode. Nah, dalam Ya, penentuan biaya eh, ada 4 metode. Untuk menentukan itu, adakah yang harus dihitung dalam pembelian bahan? Dan jika ada perhitungan, bagaimana menghitungnya? Nah, terus kan tadi juga ada pembahasan mengenai metode siklus dan min-max. Nah, jika pembelian dalam jumlah besar, pasti dari pembeli atau produksi akan berebutan tender kan? Dan tender yang paling murah itu akan dipilih. Apakah itu berkaitan dengan metode siklus dan metode min-max? Terima kasih. Oke, baik, Arla, terima kasih. Jadi pertanyaannya akan dijawabkan oleh Andika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arla. Tahap pertama, bahan baku yang dipakai sama dengan saldo awal dari bahan baku ditambah pembelian untuk bahan baku dikurang saldo akhir bahan. Nah, yang kedua, biaya produksi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja secara langsung ditambah besaran biaya overhead perusahaan. Yang ketiga, tahap ketiga, harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan dikurang saldo akhir. Nah, yang tahap keempat, harga pokok penjualan sama dengan harga pokok untuk produksi ditambah persediaan barang awal dikurang persediaan akhir barang. Gimana Arla? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Tadi kan sempat nanya yang metode siklus dan min-max. Itu tuh kayak belum dijawab deh. Oke, ini sama selanjutnya ya. Untuk pertanyaan yang metode siklus dan min-max, iya itu berkaitan karena jika tidak ada metode siklus dan min-max akan ada terjadinya kelebihan dari batas produksi. Jadi setiap tender mempunyai batas produksi yang mereka jual. Maka tidak terjadi adanya penumpukan pembelian bahan dalam suatu tender. Di mana Arla? Sudah cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Arla. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.